Belum lama jendela transfer Liga Primer Inggris dibuka, Liverpool sudah mengumumkan rekrutan baru mereka. Adalah Darwin Núñez yang kita tahu juga sangat diminati oleh klub-klub besar lainnya, resmi mendarat di Anfield. Kesepakatan transfer sang pemain sudah dikonfirmasi oleh Benfica dan Liverpool. Darwin Núñez resmi diangkut Jurgen Klopp ke Anfield untuk meneruskan proses rebuild di lini depan, setelah sebelumnya menghadirkan Luis Diaz dan Fabio Carvalho dalam 6 bulan terakhir. Mengutip situs Goal, Liverpool membayar dana sebesar 64 juta pounds plus bonus sebesar 21 juta pounds untuk bisa datangkan Núñez. Dalam rincian transfernya, bekas klub Núñez, Almeria, juga dilaporkan mendapat bagian sebesar 20% dari profit yang diperoleh Benfica. Lebih lanjut, durasi kontrak Núñez terdaftar sampai tahun 2028 mendatang. Dia memang diplot sebagai investasi jangka panjang dan bakal menerima gaji senilai 5 juta pounds per tahun. Bersama The Reds, Darwin Núñez bakal mengenakan nomor punggung 27, di mana angka tersebut belum pernah dikenakannya di tim manapun yang dia bela. Profil Darwin Núñez. Lahir pada 24 Juni 1999, Darwin Núñez memulai karir sepak bolanya di Akademi Lalus. Tak butuh waktu lama buatnya untuk menjadi pemain terbaik akademi. Hingga tepat pada tahun 2013, seorang pencari bakat bernama Jose Perdomo menawarinya untuk terbang ke ibu kota Uruguay. Jose sangat tertarik dengan gaya bermain Núñez, di mana dia kemudian tak ragu untuk meminta izin langsung ke orang tua sang bocah agar mau melepasnya guna menimba ilmu sepak bola. Di usia 14 tahun, Darwin Núñez bergabung dengan Peñarol dan terus berkembang jadi pemain andalan. Meski sempat diganggu oleh cedera ACL saat akan membubuhkan tanda tangan kontrak dengan klub, Núñez tak menyerah begitu saja. Melakukan 2 operasi agar sembuh dari cedera, Darwin Núñez berhasil buktikan kualitas diri. Dia kembali ke tim utama Peñarol dan sumbangkan gelar liga pada musim 2017-2018. Keberhasilan itu lantas membuatnya dipanggil ke timnas Uruguay U18 untuk lakoni turnamen di Amerika Selatan. Dari turnamen yang dijalaninya bersama timnas muda Uruguay itu pula, Darwin Núñez berhasil menarik minat dari Eropa. Ketika itu, tim Segunda Division, Almeria, memberinya kontrak selama 5 tahun. Perjalanan pertamanya di Eropa itu pun dimanfaatkan dengan sangat baik. Bertahan selama semusim dengan torehan 16 gol dari 32 pertandingan yang dijalani, Darwin Núñez lalu mendapat kontrak dari raksasa Portugal, Benfica. Disitulah bakatnya mulai terendus hingga ke pelosok benua. Bermain selama 2 musim, Darwin Núñez torehkan 14 gol dari 44 pertandingan pada 2020-2021 dan mampu catatkan 34 gol dari 41 pertandingan pada musim 2021-2022. Kegemilangan Núñez di liga tergambar dalam raihan 26 gol dari 28 pertandingan. Sementara di level Eropa, dia berhasil mencetak 6 gol dari 10 pertandingan. Sebagai pemain bernomor 9, 2 golnya ke gawang Liverpool pada laga perempat final Liga Champions Eropa membuat Jurgen Klopp yakin bila nama Darwin Núñez memang pemain yang tepat untuk mengisi pos lini serang The Reds musim depan. Kira-kira apa kelebihan yang lantas membuat Liverpool terpana hingga rela gelontorkan dana besar untuknya? Seberapa hebat Darwin Núñez? Secara sederhana, Darwin Núñez adalah tipe striker yang sangat dibutuhkan Jurgen Klopp saat ini. Dia bisa menjadi pemain yang membawa penyegaran di tengah isu kepergian Sadio Mane yang kian berhembus kencang. Selain itu, secara statistik, Núñez juga masih lebih baik dari Roberto Firmino dan Diogo Jota. Dari segi jumlah gol, Núñez jelas unggul jauh. Pemain asal Uruguay hanya membutuhkan 76 menit untuk mencetak 1 gol. Sementara Firmino 197 menit dan Diogo Jota 158 menit. Selanjutnya untuk persoalan penciptaan peluang, Darwin Núñez unggul dengan 1,4 per laga, di mana Jota hanya 1,1 dan Firmino 0,8. Yang tak kalah penting, rataan dribble sukses per laga sampai tembakan ke gawang lawan dari dalam kotak penalti, Núñez sebagai striker tajam juga unggul dalam hal itu.
Maka bukan sebuah langkah sembarangan ketika Liverpool resmi datangkan sang pemain berusia 22 tahun ke Inggris. Dari segi yang lebih luas, Darwin Núñez yang kerap dibanding-bandingkan dengan nama Erling Haaland punya kemampuan spesifik. Seperti kecepatan yang cukup membuat lawan gentar, kemampuan sempurna dalam mencetak gol lewat kaki dan kepala, eksploitasi ruang sampai fisik mumpuni dan mental penyerang mematikan. Dengan build up Liverpool yang biasa dilakukan dari tengah untuk kemudian melebar ke sisi lapangan, Núñez disebut sebagai penyerang yang cocok untuk menerima umpan-umpan matang dari Trent Alexander-Arnold hingga Andy Robertson. Dia juga bisa dibilang bakal mampu memanfaatkan kecerdikan Mo Salah yang seringkali memberi umpan-umpan mengagumkan. Selain dari sisi sayap, permainan Liverpool yang juga kerap memanfaatkan counter dari lapangan tengah sangat bisa memanjakan karakter Núñez sebagai penyerang lapar. Bila Liverpool memainkan mode long pass, mereka juga tak perlu khawatir mengingat kemampuan Núñez yang mencakup kontrol bola, serta pergerakan mematikan dalam menyelinap di antara dua pemain lawan. Virgil van Dijk yang jadi salah satu bek terbaik dunia saat ini mengakui kemampuan Núñez dalam sebuah wawancara bersama Five. Bek tangguh asal Belanda itu mensejajarkan Núñez dengan sosok Erling Haaland. Cepat, tinggi, kuat, dan tentunya sangat sulit dihentikan. Kecepatan luar biasa Núñez tergambar dalam kompetisi Liga Champions Eropa musim lalu, di mana dia catatkan speed hingga 36,5 km per jam, unggul dari pemain-pemain macam Raheem Sterling, 33,5 km per jam, sampai Kylian Mbappe sekalipun dengan catatan 34,9 km per jam. Keunggulan lainnya yang dimiliki Darwin Núñez adalah penyerang ini terampil ketika ditempatkan di sejumlah posisi, seperti winger kanan maupun kiri hingga penyerang kedua. Ketika ditempatkan di sisi lapangan, Núñez bisa diberi tugas seperti Mo Salah dengan memanfaatkan lari kencang, mencari celah kosong, dan menarik bek lawan untuk memberi ruang pada rekan setimnya. Bila tidak mengirim umpan, Núñez yang beberapa kali ditempatkan di sisi lapangan oleh Benfica juga kerap mencetak gol melalui model cut inside. Apa yang ada dalam diri Núñez saat ini kemudian dilengkapi dengan karakternya yang tidak cenderung malas. Meski bertugas sebagai striker, Núñez tak ragu untuk membantu pertahanan. Ia tak keberatan ketika harus menjemput dan mengambil bola dari lawan saat tim kehilangan penguasaan. Prediksi line up bersama Liverpool musim depan. Melalui kehebatan yang telah dijabarkan, bukan sesuatu yang sulit bagi Jurgen Klopp untuk memaksimalkan bakat Darwin Núñez. Dia yang memang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan tim tak akan banyak berubah skema yang memang sudah akrab dengan pelatih asal Jerman. Klopp bisa tetap bertahan dengan skema 4-3-3, di mana Núñez yang diplot sebagai penyerang tengah bisa diduetkan dengan nama Luis Diaz atau Jota dan tentunya Mo Salah di sisi sayap. Dengan skema tersebut, Núñez bisa jadi target man sempurna untuk terima umpan-umpan matang dari crusher Liverpool. Dalam skema 4-3-3, karakter versatil Núñez juga bisa membuat bermain di sisi lapangan. Ditambah dengan kepribadiannya yang tidak malas, Liverpool akan sangat diuntungkan ketika melakukan transisi serangan. Bila skema 4-3-3 dirasa kurang mumpuni, Klopp bisa mencoba kembali ke formasi 4-2-3-1 yang sempat diterapkannya pada tahun 2016 lalu. Banyak yang menyebut bila dengan formasi itu Núñez bisa punya peran seperti Robert Lewandowski ketika jadi andalan di Borussia Dortmund. Bersama Jota atau Firmino sebagai pemain nomor 10, peran Núñez akan kian terbantu dengan keberadaan winger yang punya daya ledak tinggi macam Diaz dan Salah. Keberadaan Jota sebagai pemain nomor 10 mungkin akan lebih ideal mengingat dirinya punya peran yang sama ketika berada di Wolves. Saat itu Jota jadi pemain yang sangat diandalkan untuk kian mempermudah peran Raul Jimenez yang ditaruh di posisi depan. Sementara posisi gelandang, di sana terdapat beberapa opsi melegakan seperti Fabinho, Thiago, Keita, atau Henderson. Kreativitas yang dimiliki para gelandang akan memudahkan peran pemain yang berada di garis depan untuk kian menghidupkan aroma mematikan di lini serang. Jelas sudah bila karakter dan kemampuan Núñez akan sangat cocok dengan skema yang biasa diterapkan pelatih asal Jerman. Dia berpotensi jadi penyerang dengan catatan gol mengagumkan, plus ancaman mendebarkan bagi para pemain belakang lawan.